teman-teman, sahabat ceriaku, jumpa lagi dengan aku Ima Vandam, yang mana terima kasih aku ucapkan pada kalian semua yang udah mensupport channel aku, yang mana beberapa waktu lalu aku upload video tentang aku menderita yang namanya SAD syndrome atau SAD, yaitu Seasonal Affective Disorder. Dalam bahasa Indonesia adalah gangguan afektif musiman. Oke, so teman-teman sahabat ceriaku, jadi SAD atau Seasonal Affective Disorder, gangguan afektif musiman ini terjadi ketika perubahan cuaca ya. Jadi biasanya cuaca itu cerah, ada matahari bersinar, langitnya biru, kemudian dengan cuacanya yang juga cukup hangat membuat seseorang itu lebih aktif, ceria, pokoknya happy. Tetapi ketika cuaca itu berubah dari langit yang biru menjadi gelap, seperti yang kalian tonton di sini, betapa berubahnya itu drastis banget. Dari indahnya kebiruan di langit itu menjadi tiba-tiba hilang, tertutup awan yang kelabu. Dan tidak hanya ditemani oleh salju, bisa juga karena hujan, langitnya mendung. Itu membuat seseorang, nggak semua orang, nggak terjadi pada semua orang, sebagian orang mengalami gangguan afektif musiman atau SAD syndrome. Nah, gejalanya yang paling ringan yaitu pertama, pengen makan terus, bawaannya pengen makan terus, pengen makan terus, pengen makan terus. Itu sudah gejala pertama daripada gangguan musiman ya, gangguan afektif musiman. Nah, yang kedua adalah males. Pokoknya males ngapa-ngapain, males gerak, pokoknya males, bawaannya males gitu, nggak ada tenaga, agak loyo juga, males juga ya. Jadi biasanya ya udah bangun pagi, nyuci baju, bersihin lantai, masak itu dengan rasa yang riang gitu. Tetapi tiba-tiba ketika kalian kena SAD, sesuatu yang biasa kalian lakukan dan kalian enjoy dengan riang itu menjadi hal yang kayak males banget sih. Itu kalian sudah termasuk kena gejala SAD, Seasonal Affective Disorder atau gangguan afektif musiman. Kemudian selain itu juga low mood. Jadi apa-apa itu bawaannya kayak istilahnya kalau bunga atau tanaman ketika disiram itu kan seger. Ini kalian tuh merasa kayak layu banget gitu, kayak nggak disiram gitu. Jadi low mood banget, pokoknya nggak ada inspirasi. Biasanya kalian itu bawaannya ceria, umpamanya seperti aku kan orangnya ceria banget, tiba-tiba itu kayak ya kayak bunga itu layu gitu, nggak ada inspirasi, pokoknya low mood. Oke, kemudian selanjutnya gejalanya adalah mudah kesal. Kesal dengan apapun itu, nggak ada angin, nggak ada ombak, pokoknya kesal aja bawaannya. Ngedengar suara tangisan anak tetangga itu membuat kamu merasa kayak ngeselin banget, padahal biasanya kalian biasa aja. Atau ngelihat pasangan kalian mondar-mandir atau gimana, atau ngobrol seperti biasanya, itu membuat kalian kayak ngeselin banget, nggak bisa diem apa, pokoknya bawaannya itu kesel tanpa alasan, tiba-tiba aja ngerasa kesal. Sesuatu yang biasanya itu nggak membuat kalian kesal, tiba-tiba ya jadi kesal aja kayak gitu. Kemudian yang tingkat itu sudah tingkat dari paling ringan, medium, kemudian yang agak parah itu ketika kalian merasa look back ya. Jadi melihat masa lalu kalian, umpamanya ayah kalian meninggal dunia udah lama, kalian udah lupa, istilahnya udah ikhlas gitu. Perasaan itu datang menghantui kembali dan kalian merasa bersedih lagi, seakan-akan luka itu masih baru lagi. Jadi kayak throwback,
dan merasa kayak bersalah atas sesuatu yang sudah terjadi, yang sebenarnya itu sudah nggak ada masalah gitu. Jadi kalian tuh merasa kayak bersalah banget, dan itu membuat sedikit demi sedikit depresi. Jadi merasa kayak bersalah, tidak layak untuk hidup, pokoknya nggak ada keinginan untuk hidup. Pokoknya keinginan untuk hidup itu redup, karena itu adalah gejala SAD. Kalau di Indonesia memang mayoritas manusianya atau sumber daya manusianya itu belum mengetahui banyak tentang perbedaan mood ya yang terjadi pada seseorang. Biasanya kalau seseorang itu tiba-tiba mood swing, merasa ya seperti yang aku bilang, merasa kesal, tiba-tiba biasanya ceria jadi low mood, itu biasanya diartikan bahwa seseorang itu kurang ibadah, kurang istighfar, kurang mendekatkan diri pada Tuhan. Tetapi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan itu semua. Mau rajin ibadah, sholat 5 waktu pun, kalau kalian kena SAD, kalian butuh pertolongan dokter. Kalau dibiarkan, kalian akan akan menimbulkan gejolak dalam tubuh, dalam hati kalian itu sesuatu yang negatif gitu. Tetapi itu bukan karena kalian kurang istighfar, itu dari alam ya. Jadi efeknya itu ke otak kurang sinyal karena kurang sinar matahari, sehingga otak itu mengalami sedikit kerusakan, yang mana otaknya itu tidak bekerja dengan maksimal, yang bisa mengirimkan sinyal ke hati, ke tubuh kita untuk hari ini ceria. Itu sudah nggak bekerja secara maksimal seperti itu lagi, sehingga nggak ada sinyal dari otak untuk mengirimkan sinyal yang happy, yang ceria itu. Maka gejolak dalam hati itu timbullah hal-hal yang namanya depresi. Bisa bersedih tanpa alasan, menangis tanpa alasan, atau menangisi sesuatu yang udah lama, zaman dulu banget, udah masa lalu, udah lewat, udah lupa, itu kembali lagi bergejolak. Dan parahnya pernah aku alami, yaitu pas salju 2017 itu aku benar-benar merasa seperti yang aku katakan tadi. Aku ingat bapakku yang udah meninggal ya. Ketika aku masih di Taiwan, bapakku di Indonesia meninggal. Itu semuanya kembali lagi. Gejolak-gejolak, kekesalan, kemarahan, kesedihan itu semuanya numpuk lagi dalam hati, sehingga merasa depresi banget, bersedih, merasa tidak berharga, tidak bernilai, tidak layak hidup, dan ingin mati gitu ya. Jadi itu namanya gangguan afektif musiman. Oke. Dan ya aku sekarang sih udah suami aku masuk udah ya tahun ini winter nggak bisa liburan, tetapi alhamdulillah so far so good ya gitu. Tapi aku juga ya jaga-jaga diri gitu, supaya apa yang pernah terjadi tahun 2017 itu tidak terjadi lagi. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang saat ini mungkin kalian baru tinggal di negara 4 musim, atau kalian baru menyadari bahwa kalian pernah mengalami rasa itu di dalam hati kalian gitu ya. Dan juga ya teman-teman, gejalanya yang biasa terjadi itu adalah ketika kalau siang hari itu biasanya kalian tuh aktif, tiba-tiba kalian itu kayak pengennya tidur aja, terus kalau pagi-pagi biasanya bangun ya udah bangun gitu, suka happy, ceria. Pas ketika kalian di saat mengalami SAD itu, kalian mau bangun pagi itu kayak susah banget, nggak kayak biasanya gitu loh. Dan baiklah teman-teman, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah. Hai, apa kabar?